Rocky Gerung bongkar fakta mengejutkan. Siapa sebenarnya yang takut pada kritiknya? Nama Rocky Gerung sudah lama menjadi salah satu figur paling kontroversial dalam perbincangan politik Indonesia. Ia dikenal sebagai intelektual, pengamat politik, sekaligus pengkritik keras kekuasaan. Ucapannya kerap memantik perdebatan, memancing reaksi keras, bahkan tak jarang berujung laporan hukum. Namun di balik kontroversi itu, ada perjalanan hidup panjang yang membentuk karakter dan gaya berpikirnya yang tajam. Pada video kali ini, saya akan mengupas biografi dan perjalanan intelektual Rocky Gerung, sekaligus mencoba menjawab pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang takut pada kritik? Awal kehidupan dan pendidikan. Rocky Gerung lahir pada 20 Januari 1959 di Manado, Sulawesi Utara. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang gemar membaca dan berpikir kritis. Minatnya terhadap filsafat tumbuh ketika ia mulai menyadari bahwa banyak persoalan sosial dan politik tidak cukup dijelaskan hanya dengan teori ekonomi atau hukum semata, tetapi memerlukan fondasi pemikiran yang lebih mendalam. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, atau UI, dan mengambil jurusan ilmu filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Disinilah pemikirannya semakin terasah. Lingkungan kampus yang penuh dinamika intelektual membentuknya menjadi pribadi yang gemar berdiskusi, berdebat, dan menguji gagasan. Rocky tidak hanya menjadi mahasiswa biasa, ia aktif dalam diskusi-diskusi kritis dan dikenal sering mempertanyakan hal-hal mendasar, termasuk kebijakan negara dan struktur kekuasaan. Filsafat baginya bukan sekedar teori, tetapi alat untuk membedah realitas, karier akademik dan dunia intelektual. Setelah menyelesaikan studinya, Rocky terlibat dalam dunia akademik. Ia pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia dan dikenal sebagai dosen yang memiliki pendekatan unik. Metodenya tidak sekedar menyampaikan materi, melainkan memancing mahasiswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi yang ada. Bagi Rocky, pendidikan bukan tentang menghafal teori, melainkan tentang membangun kemampuan bernalar. Ia sering menekankan pentingnya logika, etika, dan kebebasan berpikir. Sikap ini membuatnya dihormati oleh sebagian kalangan, tetapi juga dikritik oleh mereka yang menganggap gaya komunikasinya terlalu keras atau provokatif. Di luar kampus, Rocky aktif dalam berbagai forum diskusi publik. Ia sering tampil di televisi, seminar, dan debat politik. Disinilah namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat. Gaya bicara yang tajam dan kontroversial. Salah satu ciri khas Rocky Gerung adalah gaya bicaranya yang lugas, penuh analogi, dan seringkali menyindir. Ia kerap menggunakan istilah filsafat dalam menjelaskan situasi politik. Kalimatnya pendek, tegas, dan langsung ke inti persoalan. Namun gaya ini pula yang membuatnya sering menuai kontroversi. Pernyataannya kerap dianggap menyerang pihak tertentu secara langsung. Ia pernah beberapa kali dilaporkan ke aparat penegak hukum karena ucapannya dinilai melampaui batas. Bagi pendukungnya, Rocky adalah simbol keberanian berbicara di tengah tekanan politik. Ia dianggap mewakili suara kritis masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Namun bagi para pengkritiknya, Rocky dinilai terlalu sering memancing polemik dan memperkeruh suasana. Kritik terhadap kekuasaan. Rocky Gerung dikenal sebagai pengkritik kebijakan pemerintah, terutama dalam isu-isu demokrasi, kebebasan berpendapat, dan tata kelola negara. Ia sering menyoroti pentingnya oposisi dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kritik adalah bagian esensial dari negara yang sehat. Ia berpendapat bahwa tanpa kritik, kekuasaan cenderung menjadi otoriter. Dalam banyak kesempatan, Rocky menegaskan bahwa demokrasi bukan sekedar pemilu, melainkan ruang terbuka untuk perbedaan pendapat. Pernyataannya yang keras terhadap pejabat publik membuat namanya semakin sering muncul di pemberitaan. Setiap kali ia berbicara, publik menunggu. Apakah akan ada pernyataan tajam yang kembali menghebohkan? Dukungan dan penolakan. Fenomena Rocky Gerung mencerminkan polarisasi dalam masyarakat Indonesia. Di satu sisi, ia memiliki pendukung setia,
yang menganggapnya sebagai intelektual independen. Mereka melihat Rocky sebagai figur yang tidak takut menghadapi tekanan. Di sisi lain, ada kelompok yang menilai bahwa gaya kritiknya terlalu personal dan tidak konstruktif. Mereka beranggapan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab. Media sosial memperbesar efek dari setiap pernyataannya. Potongan video pendek, kutipan kontroversial, dan debat panas dengan tokoh lain sering viral dalam hitungan jam. Nama Rocky pun terus menjadi perbincangan. Siapa yang takut pada kritiknya? Pertanyaan ini menjadi inti dari perdebatan panjang. Apakah yang takut adalah penguasa? Apakah elit politik? Ataukah justru masyarakat yang tidak terbiasa dengan kritik keras? Dalam sistem demokrasi, kritik sejatinya adalah mekanisme kontrol. Namun ketika kritik disampaikan dengan bahasa yang tajam, reaksi yang muncul pun bisa keras. Rocky sering menyatakan bahwa yang ia serang adalah kebijakan, bukan pribadi. Namun realitas politik tidak selalu sesederhana teori filsafat. Setiap pernyataan publik bisa ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak. Disinilah letak ketegangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik. Dampak terhadap ruang publik. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Rocky Gerung memperkaya diskursus publik di Indonesia. Ia memaksa masyarakat untuk mendengar sudut pandang yang berbeda. Bahkan mereka yang tidak setuju pun terlibat dalam perdebatan, yang pada akhirnya membuka ruang dialog. Namun dampak lainnya adalah meningkatnya polarisasi. Publik sering terbelah menjadi dua kubu, pro dan kontra. Diskusi yang seharusnya rasional, terkadang berubah menjadi adu emosi. Namun meski demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih hidup. Perdebatan, meski panas, adalah tanda bahwa masyarakat kepedulian terhadap arah bangsa. Sosok di balik layar. Di luar sorotan kamera, Rocky dikenal sebagai pribadi yang gemar membaca dan berdiskusi dalam lingkaran kecil. Ia menghabiskan banyak waktu dengan buku-buku filsafat dan teori politik. Bagi Rocky, pendidikan bukan tentang menghafal teori, melainkan tentang membangun kemampuan bernalar. Rocky sering menekankan pentingnya logika, etika, dan kebebasan berpikir. Sikap ini membuatnya dihormati oleh sebagian kalangan, tetapi juga dikritik oleh mereka yang menganggap gaya komunikasinya terlalu keras atau provokatif. Biografi dan perjalanan Rocky Gerung menunjukkan bahwa ia bukan sekedar figur kontroversial, melainkan produk dari tradisi intelektual yang panjang. Pendidikan filsafat membentuk cara berpikirnya yang kritis dan analitis. Apakah ia terlalu keras, ataukah justru keberaniannya dibutuhkan dalam demokrasi? Jawabannya mungkin tergantung pada sudut pandang masing-masing. Yang jelas, Rocky Gerung telah menjadi simbol perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia memancing diskusi, mecikin emosi, sekaligus membuka ruang refleksi tentang arti kritik dalam kehidupan berbangsa. Dan selama ruang publik masih memberi tempat bagi suara-suara berbeda, sosok seperti Rocky mungkin besar akan terus hadir, mengguncangkan, menantang, dan memaksa kita untuk berpikir ulang tentang apa itu demokrasi.